Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pecinta sejarah dan wisatawan. Madura akulah darahmu, itulah semboyan Madura, bertolak dari lingkungan alam Madura dengan lenguh sapi dan rumputannya, masyarakat dan legendanya. Pesona Pulau Sumeneb tak hanya terpaku pada gemerlapnya karaton dan kekayaan budaya yang memikatnya. Di antara gemerlapnya sejarah peninggalan di Pulau Sumeneb, terdapat sebuah misteri yang terpatri dalam sejarah makam Said Yusuf Talango. Pelabuhan Kaliangat. Jika hendak menuju ke makbarah Said Yusuf, akan menyeberangi lautan dengan menggunakan perahu dari Pelabuhan Kaliangat. Letaknya berjarak 11 km dari kota Sumeneb menuju Pulau Talango. Bagi peziarah yang ingin berziarah ke makam Said Yusuf, harus menyeberangi laut dengan menggunakan kapal dengan biaya Rp2.500 orang, Rp4.000 motor, dan Rp14.000 mobil. Selain menggunakan kapal, peziarah juga bisa menggunakan perahu dengan biaya Rp2.500 orang dan Rp5.000 motor. Sementara jarak tempuh penyeberangan dari Pelabuhan Kaliangat ke Pulau Potaran ditempuh kurang lebih selama 15 menit. Lalu setelah melakukan penyeberangan, para peziarah bisa berjalan kaki menuju makam Said Yusuf dengan jarak 850 meter dari Pelabuhan Talango. Namun bagi yang ingin lebih cepat sampai ke tujuan, peziarah bisa juga menggunakan jasa tukang becak dengan biaya Rp10.000. Tentu dengan menaiki becak ini tak hanya lebih cepat sampai ke Asta, namun juga memberikan penghasilan pada pengayuh becak itu sendiri. Said Yusuf bin Ali bin Abdullah Al-Hasani, begitu sejarah menyebut nama beliau yang dikenal masyarakat luas hingga saat ini. Ada secari kisah yang unik dari sejarah makam Said Yusuf, berawal dari Raja Sri Sultan Abdurrahman Pakunatan yang sedang melakukan perjalanan bersama para prajuritnya menuju Pulau Dewata, Bali pada 230 tahun silam. Tepatnya pada tahun 1212 hari atau 1791 dengan tujuan menyebarkan agama Islam di sana. Di tengah perjalanan, Raja Sri Sultan Abdurrahman Pakunataningrat beserta para prajuritnya berlabuh di Pelabuhan Talango dan hendak beristirahat karena kelelahan. Saat beristirahat, Raja Sri Sultan Abdurrahman Pakunataningrat tidak sengaja menemukan makam kuno Pasarean yang tidak terawat dan tidak ada penjelasan pasti, kata Abdullah Kamal, salah satu penjaga makam Said Yusuf. Kemudian, di tengah rasa penasaran dan ketidaktahuannya, Raja Sumeneb ini berdoa untuk diberikan petunjuk. Doa sang raja diijabah, lalu muncullah cahaya yang terang luar biasa dari ilalang sampai ke langit. Raja Sri Sultan Abdurrahman Pakunataningrat kemudian mendatangi sumber cahaya tersebut. Di tempat yang mengeluarkan cahaya tersebut terdapat daun sukun yang bertuliskan Said Yusuf bin Ali bin Abdullah Al-Hasani. Dan pada saat itu juga Raja Sri Sultan Abdurrahman Pakunataningrat menuliskan nama pada batu nisan itu sesuai dengan tulisan pada daun sukun tersebut, kata Bapak Abdullah Kamal, salah satu penjaga makam. Memang aneh teman-teman, kalian bisa lihat sendiri, daerah yang tidak ditumbuhi pohon sukun, bisa terdapat daun sukun di sini yang bertuliskan nama seorang wali di tengah rasa kebingungan Raja Sumeneb saat itu. Itulah keajaiban yang tertulis dalam sejarah makam Said Yusuf dan masih dipercaya oleh masyarakat luas hingga saat ini, dan para peziarah juga tidak akan menemukan pohon sukun, kata Bapak Abdullah Kamal. Selain di Kecamatan Talango ini, Sumeneb, Madura, makam Said Yusuf juga terdapat di wilayah berbeda. Bahkan ada yang terletak di benua Afrika, antara lain terdapat di Banten, Kelen di Sri Lanka, dan Kampung Makassar di Afrika Selatan. Makam Syekh Yusuf, begitu orang Madura menyebutnya, memang tak pernah lengang dari peziarah. Di makam ini terdapat sebuah pohon besar yang menurut sejarahnya merupakan tongkat raja yang ditancapkan di sana. Saat Raja Sumeneb Sri Sultan Abdurrahman Pakunataningrat beserta para prajuritnya hendak melanjutkan perjalanannya ke Pulau Dewata, Bali, Raja kemudian menancapkan tongkat di sana guna memberi tanda. Konon, tongkat tersebut menjadi pohon, kata Bapak Abdullah Kamal kepada kami. Namun,
Juga ada kisah unik dari pohon besar ini yang dipercaya masyarakat sekitar sebagai tanda akan datangnya musim kemarau atau penghujan. Saat akan datang musim kemarau, pohon ini kering seperti pohon mati. Lalu, pada saat akan datang musim penghujan, pohon ini akan mengeluarkan bunga merah yang cantik, kemudian berubah menjadi randu, lalu muncul daun yang bersemi, kata Bapak Abdullah kepada kami. Setelah selesai menyelesaikan misi penyebaran dakwah Islam di Pulau Dewata, Bali, Raja Sumenep mendatangi lagi makam Said Yusuf. Beliau kemudian mendirikan sebuah tungkup atau pendopo kecil pada makam. Namun keanehan terjadi, makam Said Yusuf pindah tempat dengan sendirinya ke sebelah timur yang tandanya tidak menghendaki adanya cungkup tersebut. Hingga saat ini, makam Said Yusuf hanya dilindungi atau dinaungi oleh 3 pohon besar yang ranting dan daunnya rindang di atas makam Said Yusuf ini. Selain mendirikan cungkup, Raja Sri Sultan Abdurrahman Pakunataningrat juga membuat sumur guna sebagai tempat berwudu, namun saat ini sudah mulut sumur tersebut diratakan dengan semen cor karena dijadikan jalan. Tapi airnya masih dikonsumsi hingga saat ini, kata Bapak Abdullah Kamal. Demikian, itulah perjalanan kami di makam Said Yusuf Talango. Sampai jumpa kembali. Terima kasih.